Masyarakat memaksaku untuk memeriksakan janinku ke dukun. Bahkan tak sedikit dari mereka yang memintaku untuk menggugurkan kandunganku. Aris, putra sematawayangku, sudah 8 tahun usianya. Semestinya Aris sudah duduk di sekolah dasar, bermain dan belajar bersama teman-temannya. Tapi Aris, lihatlah bagaimana kepalanya yang besar itu menghambat pertumbuhan Aris. Jika aku mengingat peristiwa perkosaan malam itu, awal dari segala petaka yang kualami. Pengennya anak saya sembuh, pintar, bisa sekolah. Ini yang aku punya, Mbak. Satu-satunya itu. Berawal dari keinginanku untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluargaku yang serba kekurangan. Aku bekerja di salah satu rumah makan di Yogyakarta. Selama bekerja, aku selalu pulang malam. Malam itu, karena sudah larut dan perjalanan yang cukup jauh, kuputuskan untuk naik ojek. Udah nggak ada angkot itu salah. Saya kirain ojek, saya ojek mas gitu. Tak ada firasat buruk apapun. Tapi tiba-tiba di tengah jalan, tukang ojek itu memberhentikan motornya. Tidur. Udah diam. Mas gimana? Udah diam. Udah diam. Tukang ojek itu menyabik-nyabik harapanku, melukai keperawananku dengan ganas. Dan aku dibiarkan terkulai lemas hingga keesokan paginya. Enggak tahu kalau saya hamil, saya enggak tahu kok saya. Perkosaan itu begitu memukul batinku. Akhirnya aku putuskan untuk pergi ke Jakarta. Dan setelah beberapa bulan merantau, tiba-tiba aku merasakan ada yang aneh di diriku. Aku hamil. Inilah yang paling aku takutkan setelah kejadian perkosaan itu. Pikiran untuk menggugurkan janin ini pun sempat menyapa benakku. Aku pun hampir nekat mengakhiri hidupku. Untungnya temanku mencegahnya. Bunuh diri waktu itu, habis kayak ada yang jangan itu, rasanya semakin banyak. Menurut saya pulang, disuruh pulang terus. Jangan. Karena tak kuat sendirian menanggung siksa batin, kuputuskan untuk pulang ke kampung lagi. Di rumah aku terus mengurung diri. Karena perutku yang semakin membuncit tanpa adanya suami menuai cibiran yang tak sedap di telinga. Bahkan ada gosip yang mengatakan kalau janin yang kukandung ini adalah iblis, turunan setan. Walaupun utang banyak, saya sakit 1 bulan, itu kandung ini, saya katanya mau dimakan itu, mau ular itu. Masyarakat memaksaku untuk memeriksakan janinku ke dukun.
Bahkan tak sedikit dari mereka yang memintaku untuk menggugurkan kandunganku. Karena terdesak, akhirnya anggota keluargaku yang lain ikut menyuruhku untuk memeriksakan kandunganku ke dukun. Kan dulu katanya ular di menurut saya katanya anaknya itu ular itu gitu, tapi bisa dilahirkan dulu aja.